Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Salah satu paus, salah satu paus keuskupan yang paling kontroversi di dunia, salah satu paus yang paling berdosa di dunia itu bernama Paus Formosus. Bahkan saking kontroversinya paus ini ya, udah meninggal, digali lagi jenazahnya dan diadili di pengadilan. Coba bayangkan, seorang paus yang sudah meninggal digali lagi jenazahnya dan diadili di depan persidangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa paus ini sangat kontroversial? Bicara tentang paus ya, sebelum saya jelaskan kontroversi paus ini, apa dosa-dosanya, kenapa banyak orang benci dengan Paus Formosus ini. Baru-baru ini ya sedang viral paus yang datang ke Indonesia ya. Ya, saya sangat menghargai itu dengan kerendahan hatinya, dengan perilakunya yang mencontohkan seorang spiritual agama yang baik, kerendahan hati, humble-nya, bahkan konon katanya menggunakan mobil yang sangat jelek, yaitu menggunakan Innova dan tidak menginap di hotel yang mewah, hanya menginap di rumah kedutaan besar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah paus zaman dulu itu segitu humble-nya? Ternyata usut punya usut. Paus zaman dulu itu ya, bukan berarti saya membongkar-bongkar aib atau dosa daripada paus zaman dulu di Eropa ya, atau di Italia atau di Roma. Ternyata zaman dulu itu paus itu sangat berkuasa, guys. Jadi punya kuasa yang sangat powerful. Kalau dalam agama Muslim itu paus itu bisa diibaratkan, tapi bukan berarti sama ya, bisa diibaratkan dengan khilafah. Jadi khilafah itu kan menguasai beberapa negara-negara ya. Jadi paus juga zaman dulu ya. Zaman dulu itu paus itu bisa memilih seorang raja. Misalnya nih di satu negara, di Roma misalnya, dia bisa memilih, bisa menasbihkan seseorang itu menjadi raja. Itulah saking powerfulnya paus zaman dulu. Tapi kalau sekarang ini ya, saya melihat ya, powernya itu sudah ada sih powernya, tapi khusus keagamaan aja. Jadi paus itu tidak mencampuri masalah politik lagi, sehingga powernya itu sedikit berkurang. Bukan sedikit berkurang, udah banyak berkurang, banyak banget berkurangnya. Karena apa? Karena ya powernya itu seperti disunat gitu. Karena apa? Karena Eropa memisahkan antara agama dengan politik, sehingga paus di Eropa itu tidak berpengaruh menentukan kebijakan suatu negara. Makanya zaman dulu itu paus itu sangat dihargai. Orang-orang berlomba menjadi paus. Bahkan paus ini lebih powerful sekalipun daripada seorang presiden. Dia bisa mengkudeta sebuah negara tanpa punya tentara yang banyak. Dia bisa mengkudeta, dia bisa mengganti seenak jidat raja dalam sebuah negara tanpa dia punya pasukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa zaman dulu itu paus itu sangat powerful, punya power yang kuat? Kenapa? Karena zaman dulu di Eropa itu agama dengan politik itu digabung. Nah, inilah yang sering saya gaung-gaungkan di channel ini. Dulu Eropa itu mengalami zaman Renaissance. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini sudah pada hafal ya, pada hatam ya, apa itu zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance itu ya, semua hal dikontrol oleh agama. Gereja di Eropa itu mengontrol semua hal, ekonomi dikontrol, makanan dikontrol, semua budaya dikontrol, sama seperti seperti sekarang ini. Bisa dikatakan ya, tapi bukan berarti saya mengatakan ini ketiplek sama ya. Di Indonesia itu seperti MUI lah. Jadi MUI kan mengontrol semuanya ya, mengontrol kebijakan halal haram semuanya. Dan konon katanya ormas-ormas di Indonesia itu, ormas-ormas keagamaan itu kan malah mencampuri masalah pertambangan dan lain sebagainya. Jadi ya mirip-mirip seperti itu. Dulu masalah kepausan di Eropa itu seperti itu. Semuanya dikontrol, ekonomi dikontrol, perdagangan dikontrol, harus ada izinnya semuanya, ada peraturannya semuanya, semua dikontrol. Jadi
Inilah yang bikin Eropa saat itu terpuruk, mengalami masa zaman kegelapan, Renaissance. Dan bagaimana Eropa keluar saat itu dari masa kegelapan itu? Mereka memulai pemberontakan menggunakan seni. Iya, seni. Mereka tidak menggunakan pemberontakan melalui senjata, melalui tentara dan sebagainya. Kenapa? Karena segitu powerfulnya dulu paus saat itu. Apapun yang dikatakan paus itu seperti yang turun dari langit, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan paus saat itu dianggap seperti nabi, melebihi nabi kadang-kadang, sehingga dia bisa mengontrol semuanya. Dan ajaibnya Eropa bisa keluar daripada masa kegelapan itu. Dan Eropa saat itu terpuruk ya, sangat terpuruk. Semuanya hancur lebur, pertahanan hancur, ekonomi hancur, negara juga hancur, politik hancur dan lain sebagainya. Ya itulah masa-masa kadrun Eropa. Jadi Eropa juga pernah ada zaman di mana Eropa itu dikuasai oleh kadrun gitu. Kadrun versi apa? Versi Kristen gitu. Sehingga mereka trauma, mereka memisahkan antara agama dengan politik. Dan bagaimana mereka keluar dari masa kegelapan ini? Uniknya mereka atau ajaibnya mereka keluar hanya dengan menggunakan seni. Jadi mohon maaf ya, bagi yang nonton video ini, kita sudah sama-sama dewasa ya. Kalau di antara sahabat yang nonton video ini sering melihat lukisan-lukisan di Roma, di Eropa itu, atau patung-patung yang mohon maaf ya, tidak menggunakan busana gitu, tidak menggunakan baju. Itu kan banyak ya, patung-patung di Eropa itu tidak menggunakan baju. Nah, kenapa mereka menggunakan seni seperti ini? Apa yang mereka ucapkan? Masyarakat itu apa yang masyarakat ucapkan saat itu? Yang masyarakat ucapkan saat itu adalah manusia itu lahir tanpa agama. Itu yang pengen mereka ucapkan. Itu yang pengen mereka representasikan. Sehingga mereka menciptakan seni-seni seperti patung-patung. Orang Roma itu kan jiwa seninya tinggi ya. Orang-orang Prancis itu kan jiwa seninya tinggi. Jadi mereka memberontak secara halus dengan menggunakan apa? Seni. Seni itu patungnya. Makanya sampai sekarang juga kalau kita perhatikan banyak patung-patung di Eropa itu yang tidak pakai, mohon maaf ya, tidak pakai busana ya. Dan inilah seni yang paling jenius yang pernah saya lihat ya. Karena seni ini berdampak kepada kemajuan dan ini yang memicu terjadinya revolusi industri. Saat itulah Eropa sadar bahwa menggabungkan antara agama dengan politik itu akan membawa kehancuran. Tapi yang jadi permasalahan, Konoha tidak belajar dari kesalahan Eropa. Berbusa-busa saya mengatakan bahwa agama dengan politik itu tidak boleh digabung, harus dipisah. Kalau nggak akan terjadi seperti di Eropa. Orang Eropa yang punya IQ yang sangat tinggi sekalipun bisa drop IQ-nya hanya karena masalah ini. Masalah apa? Menggabungkan antara politik dengan agama. Kenapa? Karena agama itu sering dipolitisasi. Agama itu sering dijadikan untuk tameng. Agama itu sering dijadikan apa? Dijadikan untuk hanya simbol-simbol. Untuk kepentingannya, untuk kepentingan politiknya. Jadi itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Bukan mereka benci agama, tapi mereka menjaga nama baik agama itu sendiri. Mereka tidak mau mencoreng nama baik agama itu sendiri. Sehingga mereka memisahkan antara agama dengan politik. Dan setelah Eropa menggunakan seni-seni seperti seni patung yang mohon maaf tidak berbusana itu, ini menunjukkan atau menjelaskan kepada pemerintahannya saat itu atau kepada paus sekalipun bahwa manusia itu lahir itu ateis atau nihilistik, tidak punya agama. Jadi mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa manusia itu yang beragama, Tuhan tidak beragama. Kita terlahir ini ateis, tidak punya agama. Manusialah yang memberikan agama, manusialah yang memberikan budaya dan lain sebagainya. Sehingga mereka sadar dan memisahkan antara agama dengan politik dan terjadilah revolusi di Eropa, revolusi industri. Lalu kita back lagi ya ke masalah paus yang sangat kontroversial ini. Jadi Paus Formosus ini, salah satu tindakan kontroversial daripada Paus Formosus ini adalah menobatkan Guido II dari
Spoleto sebagai Kaisar Romawi pada April 892. Sementara Kaisar Guido ini adalah kaisar yang bermasalah gitu, yang reputasinya tidak baik, sehingga memicu kemarahan masyarakat saat itu. Dan seperti yang saya katakan tadi itu, Paus sangat punya power untuk menunjuk seorang kaisar. Jadi ini Paus, ini kaisar. Jadi Paus itu masih di bawah kaisar. Jadi kaisar itu nggak bisa ngapa-ngapain. Semua tunduk kepada Paus. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa mereka lebih patuh terhadap Paus daripada kaisar? Karena pola pikir masyarakat ya. Jadi saat itu pola pikir Eropa saat itu bahwa Paus itu adalah utusan daripada Tuhan di dunia. Jadi orang Eropa itu masih belum menerapkan egaliter, kesetaraan, belum ya. Jadi Paus itu dianggap adalah perwakilan Tuhan di dunia dan dianggap sebagai nabi. Dan di Konoha juga seperti itu, nggak jauh beda. Mohon maaf ya, para habaib di Konoha juga dianggap seperti, mohon maaf ya, paus-paus yang dulu di Eropa ini. Sama seperti itu. Kita menganggap bahwa habaib itu adalah perwakilan Tuhan ke dunia ini. Padahal ya, dalam agama tertentu itu kan egaliter ya, kesetaraan. Nggak ada istilah feodalistik. Itu kan bagian dari feodalistik ya. Menganggap bahwa keturunan habaib itu atau habib itu mulia daripada manusia biasa. Enggak, sama aja. Yang membedakan adalah akhlaknya, perilakunya. Enggak semua habaib itu baik, enggak ada. Seperti yang terjadi sekarang ini, viral sekarang ini, pemalsuan nasab, makam palsu, air karomah, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang saya jelaskan di video ini, apa yang saya siratkan dari video ini adalah kita jangan mengulang kejadian-kejadian seperti yang ada di Eropa. Ya, saya tahu bahwa Paus yang sekarang ini, yang datang ke Indonesia ini sudah jauh beda ya dengan Paus yang dulu. Zaman dulu kan Pausnya sangat powerful ya, sekarang nggak lagi. Saya melihat ada nilai-nilai agamis di dalam tubuh atau di perilaku daripada Paus sekarang ini. Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia sekarang ini. Dia sangat humble gitu. Semoga para pemuka agama di Konoha meniru gitu perilaku yang dicontohkan oleh Paus ini. Ya mungkin ya para Paus zaman dulu itu banyak melakukan kesalahan dan mereka belajar dari kesalahan. Walaupun banyak kontroversinya juga, walaupun Paus Fransiskus ini konon katanya melegalkan LGBT. Oh, LGBT sih? LGBT ya. Jadi konon katanya Paus ini melegalkan LGBT. Tapi bukan berarti saya berpihak pada LGBT ya. Kalau kita mengulik masalah LGBT ini ya, menurut saya LGBT itu nggak gigit kok. Nggak gigit. Bahkan dia malah membantu gitu. Membantu mengurangi populasi. Ya, dia kan kelainan hormon ya. Harus ditangani dengan serius, dengan dokter sebenarnya. Itu kan bagian dari kelainan hormon ya kalau LGBT, kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kan itu hak mereka gitu. Selagi mereka tidak mengganggu kita. Jadi kita tidak boleh terlalu rasis sebenarnya. Bukan berarti saya mau mengajarkan atau mengatakan bahwa yang saya katakan ini real ya. Iya, saya juga menantang bahwa saya juga tidak setuju bahwa kalau LGBT itu dilegalkan di Indonesia. Saya nggak setuju. Saya orang yang paling pertama menolak. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita jangan terlalu rasis gitu. Kita jangan terlalu membenci sesuatu yang belum tentu ada gitu. Cuman imajinasi kita. Mungkin pemikiran Paus ini adalah bahwa LGBT itu ya tidak gigit ya, tidak menyusahin seseorang gitu. Nggak ada itu. Apa yang disusahin dia? Nggak ada. Itu kan urusan dia. Itu kan hak privasi dia. Mungkin Paus ini berpikir bahwa itu adalah privasi seseorang. Kita harus menghormati privasinya gitu. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa LGBT itu legal di Indonesia ya. Ya ini kan semacam kontroversi ya. Kontroversi daripada Paus Fransiskus ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sekian video ini, saya Ray Konoha. Semoga Anda dapat insight-nya. Saya Ray Konoha. Salam rasional.